Perkenalkan, nama saya Jonathan Branda Sarhab dari Prodi PI kelas A, jurusan Bahasa Indoda. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester saya, yaitu untuk mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Saya akan memulai materi untuk presentasinya. Yang pertama yaitu konsep manajemen dan manajemen pengetahuan. Konsep pengetahuan sesuai sudut pandang seseorang dan pengetahuan seseorang akan suatu objek yang sama itu pastilah berbeda-beda. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya pengetahuan. Yang pertama yaitu data, yang kedua informasi, dan yang terakhir baru terbentuknya sebuah pengetahuan. Selanjutnya itu data adalah fakta, angka, atau hal, atau kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Berarti data itu adalah sesuatu yang bersifat real. Yang kedua itu informasi. Adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Sedangkan informasi ini adalah sekumpulan dari berbagai macam data dijadikan satu, lalu bisa terbentuklah informasi. Biasanya dalam bentuk dokumen, audio, atau video. Selanjutnya yaitu biasanya berupa pesan, ada penerima dan pengirim, dan mempunyai pengaruh. Baru setelah memiliki informasi dan kita memberitahukan kepada orang lain, terjadilah sebuah pengetahuan, dan itulah namanya pengetahuan. Selanjutnya itu serangkaian proses menciptakan dan berbagai pengetahuan di seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. Jenis-jenis manajemen knowledge. Yang pertama yaitu tacit knowledge, pengetahuan yang bersumber dari diri atau individu. Yang kedua yaitu explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang berasal dari berbagai macam sumber atau gabungan. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu membangun ruang menyimpan pengetahuan, yaitu knowledge repository. Yang kedua itu menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga itu memperbaiki lingkungan pengetahuan. Dan yang terakhir mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Yaitu selanjutnya siklus manajemen pengetahuan. Teori yang pertama yaitu tentang Buckwitz and William K.M. Seeley. Yang pertama yaitu get, mencari informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu use, yaitu penerapan ilmu pengetahuan yang didapat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu learn, yaitu proses belajar dari pengalaman untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya itu contribute, yaitu berdasarkan karyawan dan berbagai pengetahuan, atau pemberdayaan karyawan dengan berbagai pengetahuan. Yang selanjutnya itu access, yaitu penilaian kualitas individu atau kinerja pengusahaan. Selanjutnya itu divest, itu pelepasan aset yang dirasa tidak menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya itu teori sistem manajemen pengetahuan memiliki 6 siklus. Ini teori dari Dalkir, yaitu create knowledge, pengetahuan tercipta sebagaimana orang menentukan cara untuk melakukan suatu atau mengembangkan keahlian. Selanjutnya itu capture knowledge, yaitu pengetahuan yang baru teridentifikasi sebagai sesuatu yang bernilai dan terwakili secara wajar. Selanjutnya itu manage knowledge, itu berkaitan mengenai cara menyimpan suatu pengetahuan. Selanjutnya itu store knowledge, itu pengetahuan yang berguna disimpan dalam bentuk format dan dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya itu pengetahuan atau refined knowledge, pengetahuan baru haruslah ditempatkan dalam suatu konteks sehingga dapat ditindaklanjuti. Yang terakhir itu disseminate knowledge, itu pengetahuan yang sudah disimpan dapat diasosiasikan untuk disebarkan pada organisasi. Teori selanjutnya itu Buckwitz and William K.M. Seeley, itu menerangkan kerangka suatu perusahaan dapat dipelihara atau maintenance, disebarkan atau deploy, dan dapat menghasilkan suatu atau generate. Fase-fasenya itu yang pertama get, mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau berinovasi. Selanjutnya itu use, menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong inovasi. Selanjutnya itu learn,
proses formal belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu contribute, yaitu memposting apa yang telah dipelajari dengan basis pengetahuan komunal. Selanjutnya itu assess, yaitu penilaian yang mengacu pada evaluasi modal intelektual dan mengidentifikasikan pengetahuan mission kritikal dan peta modal intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan di masa depan. Yang terakhir yaitu build atau sustain. Modal intelektual di masa depan akan terus layak dan komparatif. Yang selanjutnya itu device, yaitu membangun kebudayaan, kebiasaan, atau ketetapan hasil dari penerapan knowledge management yang telah ditentukan, telah kedaluarsa atau tidak diperlukan lagi. Berdasarkan 4 pendekatan siklus manajemen pengetahuan sebelumnya, dapat dibentuk siklus manajemen pengetahuan terintegrasi yang terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama menangkap dan atau menciptakan pengetahuan. Yang kedua yaitu membagi dan menyebarkan pengetahuan. Yang terakhir yaitu mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu pendekatan ini akan ada gambar di bawah atau di atas, yaitu pendekatan ini menyediakan sejumlah analogi yang berguna sebagai gagasan platform, produk, atau repositori pengetahuan. Dan platform proses ini informasi sumber pengetahuan untuk menekankan pengertian pengolahan nilai tambah diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Siklus KM ini mempunyai beranda utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi produk pengetahuan pada setiap tahap pengetahuan atau pengelolaan pengetahuan. Selanjutnya itu siklus The Brockwitz and Williams KM Cycle. Pendekatan ini menerangkan kerangka proses manajemen berjalan di dalam suatu perusahaan, dalam arti bagaimana suatu perusahaan dapat dipelihara. Selanjutnya itu high level process in the McClory KM Cycle. Itu pendekatan ini menjelaskan tentang siklus daur hidup sebuah pengetahuan, di mana melibatkan proses pengetahuan, produksi, dan pengetahuan yang terintegrasi dengan tahap menerima, masuk, dan mengeluarkan. Yaitu selanjutnya itu major step in the wing KM Cycle. Yaitu pendekatan ini fokus terhadap 3 kondisi yang dibutuhkan dan disiapkan untuk sebuah organisasi untuk memacu suatu keberhasilan dalam suatu bisnis, di mana membutuhkan sebuah bisnis, barang atau jasa, dan pelanggan, customer, sumber daya tenaga kerja, materi, dan fasilitas, dan mempunyai kemampuan untuk bertindak. Selanjutnya itu pentingnya knowledge management. Knowledge management dipandang penting karena implementasinya memberi manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge dan informasi, serta pengembangan produk. Selanjutnya itu tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama itu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Selanjutnya itu peningkatan aset pengetahuan. Sumber daya pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemasaran organisasi di lingkungan organisasi akan meningkat. Selanjutnya itu kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Selanjutnya itu pengaruh yang diberikan. Yang pertama penghematan waktu dan biaya. Yang kedua itu peningkatan aset pengetahuan dan produktivitas. Selanjutnya itu kemampuan beradaptasi. Selanjutnya itu model spiral pengetahuan Haneke dan Takeuchi. Bentuk pengetahuan tacit atau eksplisit dan berbagai pengetahuan keduanya dibutuhkan untuk menciptakan pengetahuan dan menghasilkan inovasi.
Faktor kunci keberhasilan inovasi pada perusahaan Jepang adalah pendekatan Tacit pada KM. Model spiral pengetahuan Nanoka dan Takeuchi, proses penciptaan pengetahuan, selalu diawali dari individu. Selanjutnya itu pengetahuan personal atau privat. Selanjutnya itu didiskriminasikan menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain. Selanjutnya itu proses bersifat kontinuf, instruksif, dan spiral instruksi antara pengetahuan Tacit dan eksplisit. Selanjutnya itu siklus KM terintegrasi. Yang pertama itu knowledge capture and creation, knowledge acquisition and application, knowledge sharing and dissemination. Itu implementasi KM. Selanjutnya implementasi KM. Yang pertama itu menangkap, menciptakan, mengakuisisi, mengkodifikasi, menyebarkan, dan menerapkan. Selanjutnya itu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama itu Tacit knowledge management. Proses penangkapan, pengalaman, dan kepakaran individu dalam organisasi dan membuatnya tersedia bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya itu kodifikasi pengetahuan eksplisit. Itu masalah yang dihadapi adalah kualitas yang meliputi akurasi, kemudian dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Selanjutnya itu kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif pohon, keputusan taksonomi pengetahuan. Selanjutnya itu klasifikasi teknologi KM Ruggles tahun 1997 sebagai perangkat yang meningkatkan dan memungkinkan pembangunan kodifikasi dan transfer pengetahuan, mengkodekan pengetahuan sehingga tersedia bagi pihak lain. Yang selanjutnya menghasilkan pengetahuan, dan yang terakhir mentransfer pengetahuan untuk mengurangi masalah. Perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Pertama itu perangkat penciptaan konten. Yang kedua itu data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga itu blocks, dan yang terakhir perangkat pengelolaan konten. Perangkat manajemen pengetahuan yang tadi disebutkan itu adalah perangkat manajemen pengetahuan. Penjelasannya itu teknologi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konten untuk menangkap, berbagi, penyebaran, dan aplikasi pengetahuan yang lebih baik. Perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan meliputi penggunaan teknologi komunikasi, telepon, email, dan kolaborasi, workflow, dan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori groupware atau kolaborasi. Selanjutnya itu perangkat yang digunakan, groupware dan kolaborasi, wikis, teknologi jaringan. Perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Sistem e-learning menyediakan dukungan untuk pembelajaran pemahaman dan pengertian yang lebih baik untuk pengetahuan baru. Sistem pakar atau expert system, sistem pendukung keputusan atau DSS, membantu knowledge workers untuk lebih baik mengaplikasikan pengetahuan dalam pekerjaan. Selanjutnya itu teknologi adaptif digunakan untuk menyasar konten lebih baik kepada pekerja knowledge atau kelompok pekerja knowledge yang spesifik. Teknologi ini bisa digunakan dengan cara kontaminasi dan personalisasi. Selanjutnya itu implementasi manajemen pengetahuan atau perorangan. Manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar suatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, hal itu membantu untuk mendapatkan sumber informasi yang potensial dan signifikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan diri dan meningkatkan efektivitas kerja perorangan. Selanjutnya itu implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama itu pengetahuan dapat disimpan. Yang kedua pengetahuan mudah diakses. Yang ketiga peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi. Dan yang terakhir mengelola pengetahuan sebagai aset. Selanjutnya itu strategi manajemen pengetahuan. Strategi dari manajemen pengetahuan ada 4, yaitu yang pertama identification, yang kedua reflect, yang ketiga hasil dari dan refleksi, yang keempat share dan application. Evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi knowledge management dilakukan salah satunya dengan melakukan evaluasi kinerja, kemudian dilakukan perbaikan
manajemen pengetahuan berdasarkan hasil dari evaluasi kerja. Selanjutnya itu evaluasi kinerja adalah sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam organisasi. Salah satunya adalah kegiatan knowledge management yang telah diimplementasikan pada organisasi. Selanjutnya itu implementasi sistem manajemen pengetahuan berbagai bidang khususnya di perpustakaan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perpustakaan dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama memahami manajemen pengetahuan, yang kedua menjadi mitra bagi pengguna, melayani individu atau kelompok sebagai anggota jaringan fasilitas manajemen pengetahuan. Terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan.